nama saya Sofa Flaminiwati Putri sebagai peserta magang dari Erlangga Dubai Society 2025. Debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dapat kita capai satu pertanyaan utama dari MOSIS sebagai pemerintah, manakah yang harus diprioritaskan antara pelajar berprestasi dan pelajar kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Bisa kita lihat intinya seperti itu. Menjawab pertanyaan tersebut, saya sebagai representatif dari pemerintah secara tegas akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lain yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya dibandingkan beasiswa tidak mampu yang secara khusus hanya diberikan oleh mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Mengapa demikian? Untuk menjawabnya, mari kita ulik bersama audiens dan juga dewan juri. Antara keduanya sama-sama familiar di telinga kita, karena pada dasarnya kami sebagai pemerintah memiliki peraturan tentang alokasi dana pendidikan untuk pelajar di seluruh daerah Indonesia dengan berbagai bantuan dana kali ini dalam nama beasiswa yang memiliki banyak jenisnya. Dikutip dari MOSI, kami akan membedakan beasiswa menjadi dua jenis, yaitu atas dasar prestasi siswa dan atas dasar ekonomi yang dimiliki oleh siswa. Beasiswa berlandaskan prestasi cenderung lebih selektif. Untuk mendapatkan kuota beasiswa yang minim itu diperlukan persiapan khusus dari para pelajar. Pelajar biasanya mengetahui beasiswa ini dari media sosial ataupun dari instansi pendidikan yang menaungi mereka saat ini. Kita bisa melihat tahap seleksi yang dilakukan oleh beasiswa unggulan ataupun LPDP yang tergolong ketat. Mulai dari seleksi pemberkasan sampai ke wawancara, pelajar yang lolos hanyalah mereka yang memiliki keaktifan dalam bidang akademik maupun non-akademik, memiliki prestasi luar biasa, pengalaman luar biasa, bahkan turun langsung ke lapangan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia secara langsung. Tentunya, penerima beasiswa dapat dipastikan pantas sesuai sasaran atau tujuan dari program-program tersebut, yaitu ingin menyiapkan sumber daya manusia yang dapat bersaing secara nasional dan juga internasional yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara itu, beasiswa yang berbasis strata ekonomi kurang mampu dalam seleksinya cenderung lebih terbuka. Instansi pendidikan biasanya terang-terangan menawarkan informasi, membuka kuota bagi pelajar yang diketahui bahwa mereka merupakan pelajar dari golongan menengah ke bawah untuk ikut serta. Lalu ada tahap pemberkasan yang turut mencantumkan nilai akademik sampai seleksi yang dapat menilai keadaan ekonomi mereka, seperti melampirkan surat gaji resmi milik orang tua, kepemilikan kendaraan, rumah, tanah, sampai alat elektronik menjadi salah satu penentu mereka mendapatkan beasiswa ini ataupun tidak. Dan dapat kita lihat dari seleksinya cukup rinci, bukan? Namun pertanyaannya adalah, apakah beasiswa ini tepat sasaran? Kami pemerintah akan menjawab hal itu dengan argumen-argumen di bawah ini yang didukung dengan fakta bahwa keteladuran kami juga berdampak secara luas bagi pelajar di seluruh Indonesia. Pertama, sebegitu rincinya seleksi dari beasiswa berbasis strata ekonomi menengah ke bawah masih belum mampu membuktikan bahwa penerimanya sesuai dengan sasaran kami sebagai pemerintah. Dapat dilihat dari faktanya, embel-embel beasiswa dengan basis warga miskin bahkan masih sering jatuh kepada mereka yang mampu secara ekonomi. Contohnya, kasus KIPK di ranah perkuliahan yang masih terlibat masalah serius dalam penyaluran dana bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang sebenarnya tidak memenuhi standar kelayakan. Kami melihat ini terjadi karena masih banyak orang yang dasarnya mampu ingin menjilat keuntungan bagi mereka yang kekurangan. Banyak pihak ketiga yang hadir dalam seleksi beasiswa ini seperti oknum staf RT RW ataupun pihak sekolah menyukseskan orang-orang mampu itu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Data kemiskinan diada-adakan, foto rumah dipalsukan, bahkan ke berkas gaji orang tua mereka rela untuk tidak memasukkan seluruhnya secara transparan agar mereka mendapatkan beasiswa bantuan ini. Hal itu tentunya menjadi kabar buruk bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, apalagi bagi mereka yang berargumen bahwa daerah mereka adalah daerah yang tertinggal seperti daerah Ternate. Dapat dibilang, ini adalah salah satu keteladuran kami sebagai pemerintah dan juga kurangnya kesadaran oknum masyarakat akan program yang kami canangkan. Sementara itu, beasiswa prestasi, contohnya beasiswa unggulan, dan lain-lain jelas dan tegas diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi kualifikasi yang telah kami sebutkan di awal. Dan dalam seleksinya dilakukan secara resmi, menggunakan bantuan orang-orang yang terverifikasi dari program pendanaan itu sendiri. Oleh karena itu, minim sekali adanya kasus kecurangan dan juga salah sasaran dari beasiswa prestasi ini. Kedua, bicara soal eksklusivitas dari keduanya, tentunya kami dapat menjawab bahwa beasiswa berbasis strata ekonomi menengah ke bawah itu jelas lebih eksklusif. Walaupun ini kontradiksi dengan pernyataan pertama kami bahwa faktanya masih banyak orang mampu yang menjadi penikmat beasiswa ini, tetapi pada dasarnya ya, beasiswa tidak mampu jelas diperuntukkan hanya mereka dari golongan menengah ke bawah saja. Tentunya ini menjadi pemikiran mendalam bagi kami sebagai pemerintah, mengetahui masih banyak masyarakat dari golongan lain, khususnya masyarakat ekonomi menengah yang masih memerlukan bantuan pendidikan dan juga hidupnya di Indonesia, yang malah langsung tertolak bantuan dana karena mereka bukanlah kelas menengah ke bawah.
Lalu, mau kemana masyarakat menengah ini untuk mendapatkan dana pendidikan? Tentunya beasiswa prestasi. Karena dalam capaiannya, beasiswa berbasis prestasi tidak melihat latar belakang dari pelajar yang menjadi peserta. Dari mana mereka, dari kelompok sosial apa mereka, miskin, kaya, ataupun menengahkah mereka, itu semua tidak menjadi dasar diterimanya pelajar menjadi pemegang beasiswa prestasi. Namun, apa profil mereka selama ini, khususnya dalam capaian pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain, itulah yang dipertimbangkan. Jika menganggap bahwa beasiswa prestasi malah akan menyusahkan pelajar dengan tuntutan prestasi yang sangat besar, itu adalah kesalahan persepsi. Karena dalam ranah ini, pemegang dana alias kami, pemerintah, menginginkan peserta didik yang mampu bersaing sehat, sepadan, dan juga memiliki mental baja untuk nantinya dapat menjadi bagian dari agen perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang terbilang masih terus ingin berkembang. Bayangkan jika salah satu atau dua peserta didik dari instansi pendidikan kalian adalah seorang pemegang dana beasiswa prestasi, maka keuntungannya tidak hanya dihasilkan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk instansinya dan juga kalian sebagai teman-temannya. Karena instansi akan cenderung lebih dilirik lagi oleh program beasiswa ataupun lomba-lomba terafiliasi lainnya yang dapat menunjang biaya dan juga prestasi kalian, sehingga akhirnya dapat memajukan instansi kalian serta bersaing di nasional sampai ke internasional. Di akhir argumen ini, sebagai pemerintah menyimpulkan bahwa efektivitas kemajuan pendidikan terletak pada beasiswa prestasi, dan beasiswa tidak mampu atau menengah ke bawah masih perlu diperbaiki oleh kami, sehingga kami tetap berada pada keputusan kami di awal bahwa kami lebih memprioritaskan beasiswa prestasi terlebih dahulu dibandingkan beasiswa kurang mampu. Terima kasih.